sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Saya mohon izin ini Pak Ustaz, selama sebulan lebih kemarin kami sudah menyelesaikan satu modul di dalam program pendidikan guru penggerak. Kemudian di akhir modul itu, sebenarnya modul 1-4, kami belajar tentang budaya positif yang di dalamnya ada keyakinan kelas. Lalu pengalaman yang saya dapatkan selama mempelajari modul itu, saya berencana untuk membagikan dan mensosialisasikan materi-materi yang saya dapatkan kepada teman-teman, sekaligus nanti kita bersama-sama dengan teman-teman guru lain, khususnya wali-wali kelas, untuk bisa membuat dan menerapkan keyakinan kelas di dalam kelas masing-masing. Jadi sesuai dengan rencana saya itu, saya bermaksud untuk minta waktu kira-kira kalau di hari Rabu bisa nggak saya bersama-sama dengan Ustaz untuk mensosialisasikan materi ini kepada teman-teman. Kalau pikir saya ya basic Selasa ya, langsung sambung setelah rapat dewan guru. langsung sambung sudah punya waktu ya sudah di satu hari itu kayaknya bukan mau setengah jam bisa sampai 5 bulan Iya. selesai. Tergantung di dalam, kalau di dalam penyampaian materi itu diskusinya alot, tentu kan teman-teman juga banyak ingin tahu budaya positif ini apa-apa saja, kemudian keyakinan kelas yang akan kita buat itu apa saja, itu yang akan kita diskusikan di dalam sosialisasi besok. Bisa besok terus Selasa saya siap kapanpun waktu yang kalau Rabu ini kayaknya menyita saya waktu berikan. iya karena itu kalau dibahas poin per poin tidak selesai ini tidak mungkin satu jam selesai dan tidak selesai karena itu berkaitan dengan banyak hal. Iya. Jadi kedatangan anak-anak, siapa yang jaga anak-anak di situ, guru jaganya apakah ada atau tidak. Betul, Mas. Itu kalau guru jaganya tidak ada apa yang boleh nilai kesaksian. Iya. Gitu sih. Jadi alur untuk tugas akhir kami di modul 1 ini di aksi nyata. Jadi kami mulai dari sosialisasi budaya positif, kemudian pembuatan keyakinan kelas di dalam kelas masing-masing. Jadi harapan kita nanti semua wali-wali kelas bisa membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswa di dalam kelas. Keyakinan kelas. Iya. Kemudian setelah itu kita akan lihat evaluasi sejauh mana guru wali-wali kelas melaksanakan itu dalam kelas. Tentu harapan kita ini bisa berjalan dengan baik dan bisa berdampak positif terhadap perjalanan sekolah kita. Mudah-mudahan kita semua berharap bisa ada perubahan sekolah. Amin, amin. Lebih baik. Iya. Jadi makasih banyak Pak Ustaz untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Muhaimin, Pak Ustaz, kepala sekolah kita. Menjadi doa saya semoga beliau sampai dilantik definitif menjadi saya sudah bilang PNT. Serta rekan-rekan dewan guru yang saya hormati dan saya mohon izin duduk di depan teman-teman semua dalam rangka yang pertama mensosialisasikan tentang program pendidikan guru penggerak yang saat ini sedang saya ikuti. Mengapa saya ikut itu? Dasarnya ada 2. Yang pertama,
karena pada awal program guru penggerak ini masuk di Kabupaten Sigi dan kabupaten kita mendapatkan alokasi. Ini kan diwajibkan kepada semua sekolah-sekolah. Lalu kepala sekolah pada saat itu Pak Geser menanyakan kepada kita siapa yang bisa ikut. Rupanya tidak ada. Beliau memanggil saya. Kalau begitu Pak Ferdi, kita tolong ikut. Berangkat dari hari itu yang pertama, kemudian saya berangkat dari rasa ingin tahu, rasa penasaran yang seperti apa guru penggerak ini. Sehingga saya masuk ke sana dan puji Tuhan kita melalui beberapa rintangan sekalipun agak berat buat saya karena harus menjalani dua program pendidikan di bangku kuliah dan program ini tambah dengan aktivitas yang lain. Karena itu hingga saat ini saya ingin informasikan kepada teman-teman bahwa dalam pendidikan guru penggerak ini kami dituntut untuk mempelajari 3 modul hingga selesai. Modul yang selesai hingga saat ini kurang lebih berjalan 2 bulan sejak tanggal 20 Oktober pembukaan hingga Desember kemarin, dan ini masuk dalam tugas akhir itu baru berada pada modul 1. Dalam setiap modul terbagi lagi 4 modul kecil. Ada modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Ibu Ida boleh PPT-nya. Dan saat ini kami sudah berada pada modul 1.4 yang membahas tentang budaya positif dan segitiga restitusi. Ya. Saya mau kasih Bapak Ibu saya berdiri. Tugas akhir kami yaitu aksi nyata sosialisasi. Jadi setelah mempelajari modul ini maka kami diwajibkan, ditugaskan untuk mensosialisasikan hal ini kepada teman-teman guru di sekolah masing-masing. Sehingga untuk bergerak itu kita secara bersama-sama di dalam satu sekolah. Baik, yang akan saya sosialisasikan hari ini atau diseminasikan hari ini mengenai budaya positif dan segitiga restitusi. Budaya positif ini berkaitan erat dengan disiplin sekolah yang rencananya akan kita bahas sebentar. Dan segitiga restitusi ini adalah bagaimana cara kita menangani anak-anak yang memiliki masalah. Jadi dia dipecahkan dengan yang namanya segitiga restitusi. Jadi cara penanganannya ada 3 tahapan. Lanjut Ibu Lydia. Ya, slide yang berikut. Ya. Ini ada pertanyaan pemantik. Setujukah Bapak Ibu terhadap pernyataan? 1. Pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Ini pemberian penghargaan ini berupa hadiah. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, apakah ini efektif untuk meningkatkan motivasi belajar murid? Ya, untuk kita punya jawaban masing-masing. Simpan saja dalam hati. Sebentar kita akan lihat, dia akan terjawab dengan sendirinya hingga materi ini berakhir. Lalu yang kedua, murid harus mempunyai kemampuan yang sama dalam proses pembelajaran. Artinya ketika ada 10 mata pelajaran, maka semua siswa ini wajib mempunyai kemampuan yang sama. Artinya kita pergunakan semua siswa. Pertanyaan kedua ini saya kira juga Bapak Ibu punya jawaban masing-masing dalam hati. Dan kita akan buktikan sebentar apakah jawaban yang ada dalam hati kita ini juga benar. Oke, lanjut slide yang kedua. Pendidikan guru penggerak ini berangkat dari filosofi pendidikan KHD atau Ki Hajar Dewantara. Jadi sebelum ada program pendidikan guru penggerak ini oleh Mas Menteri, jauh sebelumnya Ki Hajar Dewantara sudah menggagas hal ini. Ya, yang pertama, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang kedua, guru ibarat petani dan murid ibarat benih tanaman. Artinya bahwa ketika kita menghadapi murid, maka pola penanganannya itu tentu berbeda-beda. Diibaratkan guru seperti seorang petani. Kalau kemudian seorang petani durian, menangani durian, merawat durian ini tentu berbeda dengan pola merawat tanaman sawit. Begitu juga dengan
siswa-siswa kita. Kenapa? Karena siswa ini berangkat dari latar belakang yang berbeda. Yang pertama, siswa ini dipengaruhi oleh dua hal. Hal yang pertama adalah kodrat alam. Kodrat alam ini terkait dengan budaya dari anak itu sendiri. Dia berada di lingkungan budaya mana? Tentu budayanya orang Pololo dengan orang Kulawi ini ada perbedaan. Budayanya orang Jawa dengan kita yang berada di timur di Sulawesi tentu juga berbeda. Maka itu yang harus kita lihat. Kemudian yang kedua, ini dipengaruhi oleh yang namanya kodrat zaman. Sehingga di dalam proses pendidikan guru penggerak ini, saya juga belajar banyak. Dan saya merasa juga tersentuh. Saya merasa diri saya, oh ternyata saya selama ini salah. Sehingga saya tidak menggurui teman-teman, kita sama-sama belajar. Kodrat zaman dimaksudkan di sini bahwa anak-anak didik kita saat ini berada pada zaman yang berbeda dengan kita saat sekolah dulu. Atau saat kita mengajar di awal-awal kita berprofesi sebagai guru. Anak-anak saat ini berada pada zaman di mana IT itu sangat berkembang dengan pesat. Sehingga di dalam pola mengajar, maka kita harus menyesuaikan dengan pola perkembangan zaman. Kita tidak berada pada pola-pola mengajar lama. Itu kedua. Lalu guru menuntun budi pekerti anak. Tentu saya kira ini kita pahami bersama bahwa budi itu terkait dengan aspek sikap perilaku. Kemudian ada konsep ideologi pendidikan, yaitu Ingat Sasmito, Immanuel Mamungkasa, dan Budi Handayani. Ya. Di depan kita memberi contoh, di tengah kita memberi teladan, di belakang kita memberi dorongan. Ya. Jadi itu pengantar mengenai filosofi pendidikan pelajar Nusantara. Lanjut slide berikut. Apa itu budaya positif? Ini juga pertanyaan teman. Ya, kira-kira menurut Bapak ini apa itu budaya positif yang harus dilakukan di sekolah? Ya. Dia bisa bantu saya menjawab pertanyaan ini. Bisa kasih contoh kira-kira salah satu contoh budaya positif di sekolah itu yang selama ini kita sudah lakukan apa? Ya apa Ibu Siti? Hadir tepat waktu atau menghargai waktu. Iya, ini masuk. Yang lain? Ibu Rosti, ada tuan menghormati, menghargai bersama. Iya. Oke, kita akan lihat apa-apa saja budaya positif itu. Lanjut slide berikut. Iya, budaya positif di sekolah kita ini yang sempat saya dokumentasikan. Ada kebiasaan yang pertama memberi salam kepada guru. Tentu tidak hanya kepada guru, tetapi kepada semua siswa, kepada sesama itu wajib kita lakukan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya atau cinta kebersihan. Lalu proses pembelajaran kita mengikuti perkembangan zaman, kita menggunakan IT di dalam proses pembelajaran. Ya, seperti contoh budaya positif. Lanjut, slide berikut. Iya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi disiplin positif di dalam proses pembelajaran. Ya, seperti contoh budaya positif. Lanjut, slide berikut. Iya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi disiplin positif tadi tentu kita punya harapan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang akan kita budayakan di sekolah ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya. Oke, jadi kita masuk pada slide perubahan paradigma, meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ada perubahan paradigma, ini paradigma lama dengan paradigma baru di dalam mengontrol sikap dan perilaku siswa. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Jadi maksudnya adalah sejauh manapun usaha kita untuk mendisiplinkan siswa, kita gunakan pola penghukuman, kita memaksa siswa, itu
menurut penelitian hasilnya tetap nol. Artinya hari ini dia bisa terkontrol, tetapi ketika dia lepas dari hadapan kita, dia tidak bisa lagi terkontrol. Kenapa? Karena dia hanya takut ketika ada kita. Karena itu, maka paradigmanya adalah budaya positif ini yang harus ditanamkan kepada siswa sehingga dia bisa sadar. Misalnya contoh tadi, menghargai waktu. Ya, maka dia sadar betul bahwa saya harus menghargai waktu sehingga dengan demikian saya bisa dihargai oleh orang lain. Saya datang tepat waktu di sekolah, pulang juga tepat waktu. Ya, ini nanti ada hubungannya dengan penyusunan disiplin sekolah. Berikut ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Saya kira maknanya hampir sama dengan yang pertama. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi pola ini ada pola penanganan dulu. Ketika menangani siswa itu, dia membuat siswa itu seolah bagaimana caranya supaya siswa itu merasa bersalah. Jadi ada pada pembahasan itu. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa yang dimaksud sini adalah kita sebagai guru atau pendidik. Jadi dalam pola pembelajaran yang kita lakukan, kita lebih cenderung memaksa siswa. Ini juga yang kemudian dikatakan kurang efektif atau kurang maksimal di dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Lalu slide berikut. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Ya. Makna disiplin. Ini ada pergeseran makna disiplin dari makna sesungguhnya dengan makna yang saat ini hampir di seluruh lapisan masyarakat, secara khusus di sekolah, itu terjadi pergeseran makna. Kita coba lihat di atas. Yang pertama, kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin atau disiplina, yang artinya belajar. Jadi rupanya disiplin ini adalah proses belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid. Ini menurut Socrates dan Plato. Kemudian, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Yang berikut, namun dalam budaya kita ini terjadi pergeseran. Makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Ini tindakan untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Di sana ada hukuman. Kemudian bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya. Jadi ada pergeseran. Yang makna awalnya itu disiplin adalah proses belajar. Jadi ketika kita menerapkan disiplin, menghargai waktu, maka bagaimana kita memberikan pemahaman, pembelajaran, menanamkan budaya positif itu kepada siswa sehingga dia benar-benar menghargai waktu. Jadi dalam ada proses pembelajaran yang dilakukan. Untuk datang tepat waktu, maka apa yang harus saya lakukan? Maka tentu yang harus dilakukan adalah malam cepat tidur, tidak bergadang sehingga pagi bisa cepat bangun. Sudah cepat bangun, maka saya harus bergegas bantu orang tua, mandi, sarapan lalu ke sekolah. Tetapi kalau kemudian sudah tidur lambat, bangun lambat, sudah lambat bangun lagi, kemudian masih ditambah dengan main game, maka tentu cita-cita kita untuk menghargai waktu, hadir tepat waktu itu tidak tercapai. Itu maksudnya. Lalu yang berikut, disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi kepada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika murid memiliki motivasi ini, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam diri yang berdampak jangka panjang.
Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Murid akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi ini cara menerapkan tujuan dari disiplin positif. Lanjut slide berikut. Nilai kebajikan universal. Ya. Nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau secara menyeluruh dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Glasser. Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapat atau mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut teori Gosen. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan yang namanya profil pelajar Pancasila yang saat ini sedang marak-marak digaungkan lewat Merdeka Belajar. Jadi, profil pelajar Pancasila ini yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebijakan lewat Merdeka Belajar. Jadi, profil pelajar Pancasila ini yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Dan yang kelima, bergotong royong. Lalu yang terakhir adalah kreatif. Iya, sampai di sini untuk profil pelajar Pancasila yang sering kita dengar, tapi kita akan berusaha ke depan untuk menerapkannya. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan profil pelajar Pancasila? Ada Bapak Ibu? Iya. Kalau tidak ada, saya anggap sudah paham semua, maka kita akan lanjut. Lanjut poin berikut. Ya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi yang akan kita lihat di sini adalah bagaimana cara kita untuk memotivasi siswa. Apakah dengan cara menghukum atau dengan cara pemberian penghargaan. Kemudian ketika ada anak-anak yang bermasalah, maka kita akan selesaikan masalahnya. Kita akan mencari keluar persoalannya lewat restitusi. Ya, teori perilaku manusia. Teori perilaku manusia ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah masalah eksternal atau pengaruh dari luar. Pengaruh dari luar bisa dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa itu melakukan instruksi guru, melakukan apa yang diperintah oleh guru itu karena hanya takut mendapatkan hukuman, bukan berasal dari dalam hatinya. Keinginannya untuk benar-benar mau berubah. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini tadi ketika kita memberi motivasi itu dengan hadiah, maka mereka hanya ingin melakukan itu karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain atau mendapatkan hadiah. Lalu motivasi dari dalam diri. Nah, ini yang harusnya kita lakukan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka niat dari dalam hati itu yang harus kita bentuk. Ya, lanjut. Apakah hukuman sama dengan konsekuensi? Ini yang sering terjadi. Ya? Hukuman dan konsekuensi. Kira-kira menurut Bapak Ibu,
hukuman dan konsekuensi ini sama atau beda? Ya, dari dulu nih. Hukuman dan konsekuensi. Ada tanggapan? Dari Pak Ruslan, kira-kira hukuman dan konsekuensi ini sama atau beda? Hukuman bicara tentang apa, konsekuensi bicara tentang apa? Kalau hukuman itu tindakan yang diberikan, kalau konsekuensi apa yang harus diterima. Dampak. Ya, dampaknya ya. Iya. Oke, hukuman adalah hal yang didapatkan oleh siswa karena melanggar sesuatu. Ya, kemudian konsekuensi hal yang harus diterima oleh siswa karena melakukan sesuatu. Beda-beda tipis. Oke, kita lihat apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman ya, jadi kita mulai dari identitas gagal. Di sana ada warna merah. Berarti yang gagal ini adalah hal yang berwarna merah. Kemudian dan identitas sukses. Kalau kemudian warnanya biru, bukan kepercayaan sehingga kurang terang. Hukuman ini berarti gagal. Oke, hukuman adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak akan tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa fisik maupun psikis, ada sentuhannya. Kemudian murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman ini tidak hanya berbentuk fisik ketika kita memukul siswa, tetapi berkata kasar sifatnya itu bentuk dari penghukuman. Ya. Oleh karena itu, contohnya misalnya seperti ini. Anak datang terlambat, lalu kita hukum, kita sentuh secara fisik. Anak-anak tidak tahu bahwa ketika saya terlambat, apa yang akan saya dapatkan? Bisa saja saya ditendang, bisa saja saya ditempelin, bisa saja saya dimaki-maki, bisa saja saya disuruh pulang, atau bisa saja saya disuruh keliling lapangan lari-lari misalnya. Karena yang tahu hukuman yang diberikan ini hanya gurunya, secara tiba-tiba juga, tidak terencana. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana dan disepakati. Terencana dan disepakati. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya dibuat oleh pihak sekolah dan murid sudah mengetahui. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Murid dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi ketika dia terima konsekuensi dari dampak perbuatan yang dilakukan, maka dampaknya hanya pendek, tidak berdampak panjang. Tetapi kalau kita bersifat yang memberikan hukuman, apalagi sentuhan fisik, maka ini akan berdampak panjang. Berdampak panjang. Dampak panjangnya di mana? Bisa jadi anak ini punya dendam pribadi kepada kita. Kalau kemudian dia cederanya dalam bentuk apa? Bisa jadi bentuknya juga panjang. Kemudian restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya bahwa ketika terjadi pelanggaran atau ketika ada masalah yang dialami oleh siswa, maka kita menyelesaikannya dengan proses restitusi penanganan masalah. Proses restitusi ini ada 3 tahapan di sana. Nanti kita akan lihat tahapan itu apa-apa saja. Oke, lanjut. Tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Ya, ini akan kita bahas bersama. Ada contoh tindakan guru di sini. Yang pertama, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Jadi posisinya dia diarahkan untuk keluar dari lapangan, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat dan tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Kira-kira ini masuk dalam kategori hukuman atau konsekuensi? Ya, silakan disimak dengan baik. Karena mencederai teman, sehingga siswa ini diarahkan oleh guru duduk di pinggir lapangan di bangku dan tidak diizinkan untuk ikut bermain dengan teman-temannya. Hukuman. Oke, yang lain?
hukuman atau konsekuensi. Jadi ada sebab akibat ya. Karena dia mencederai temannya, sehingga dia tidak diizinkan lagi bermain. Karena ketika bermain dia mencederai teman. Itu dia apa? Konsekuensi. Iya, ada dua jawaban. Ada konsekuensi, kemudian ada hukuman. Ya. Oke, kita tampung. Lalu yang kedua, terlambat hadir di pembelajaran daring atau luring 15 menit. Ya. Dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Jadi dia lambat 15 menit masuk. Setelah selesai pembelajaran dia ditahan dulu oleh guru. Tembus yang 15 menit tadi untuk belajar. Jadi konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, Konsekuensi. ya konsekuensi. Ada yang hukuman? Ada yang masuk. Dia tembus tinggal. Oke, yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. 10 menit dia lari karena 2 kali dia lari karena lambat 10 menit. Ingat ada PJOK ini pendidikan jasmani. Lari-lari itu perlu kita kaji fungsinya untuk apa? Berdampak dan ke jasmani. Iya. Teman-teman yang lain dari guru ini masuk dalam hukuman. Ada yang konsekuensi? Iya. Kita lanjut pada pertanyaan berikut. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi tidak sinkron ya. Dampak yang dia lakukan dengan akibat yang harus dia terima. Jadi kira-kira kalau dia mematahkan pensilnya siswa, konsekuensi apa yang cocok untuk diberikan supaya selaras? Apa? Iya, mengganti. Mematahkan pensil teman tidak bisa gunakan pensil lagi, maka perlu diganti. Kalau membersihkan WC kan tidak selaras. Oke, kita kaji ke atas. Lari 2 kali keliling lapangan karena terlambat 10 menit. Kira-kira selaras nggak dalam pendidikan PJOK, pendidikan jasmani? Selaras ya. Berarti dia masuk kategori konsekuensi. Oke. Sinkronnya dampak yang dia lakukan dengan akibat yang harus dia terima. Jadi kira-kira kalau dia mematahkan pensilnya siswa, konsekuensi apa yang cocok untuk diberikan supaya selaras? Apa? Iya, mengganti. Mematahkan pensil teman tidak bisa gunakan pensil lagi, maka perlu diganti. Kalau membersihkan WC kan tidak selaras. Oke, kita kaji ke atas. Lari 2 kali keliling lapangan karena terlambat 10 menit. Kira-kira selaras nggak dalam pendidikan PJOK, pendidikan jasmani? Selaras ya. Berarti dia masuk kategori konsekuensi. Oke. Yang kedua, terlambat hadir pembelajaran 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit. Ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Jadi selaras. 15 menit dia terjadi proses pembelajaran, ditambah 15 menit dia terakhir. Dia tebus yang 15 menit tadi ketertinggalannya. Guru bisa membimbing hal-hal yang dia tidak dapatkan. Yang pertama, duduk di bangku di pinggir lapangan, tidak diizinkan lagi bermain karena sudah mencederai temannya. Selaras atau tidak ini? Selaras. Karena mencederai. Kalau dia masih lagi bermain, bisa-bisa dia mencederai lagi. Maka lebih aman dia dikeluarkan untuk sementara. Hanya hari itu saja. Besok ya boleh lagi bermain. Oke, jadi itulah penerapan hukuman dan konsekuensi. Berikut perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, tadi kan kita bingung-bingung. Ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Maka kita perlu melihat apa perbedaan hukuman dan konsekuensi.
hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi tapi tidak menyakitkan. Ya. Tadi hukuman disebutkan menimbulkan bisa sakit hati, bisa luka secara fisik, luka secara psikis karena dimarahi. Dimarahi itu masuk hukuman juga. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun sakit hati. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, tidak berkepanjangan. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Yang berikut, kalau hukuman bersifat paksaan. Kalau konsekuensi bersifat stimulus dan tanggapan. Ya, seperti tadi, karena dia mencederai temannya dalam lapangan, dia beri stimulus duduk di luar. Boleh bermain. Sehingga besok ketika dia ingin bermain, maka dia sudah sadar. Saya bermain harus bermain dengan baik. Ketika saya mencederai, maka pasti saya tidak kasih bermain lagi. Jadi ada stimulus. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lalu yang berikut, hukuman ini konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Lalu berikut, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini kalau hukuman. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang berikut, hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, dia kehilangan hak untuk sementara, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Sama dengan contoh-contoh tadi. Oke, lanjut, berikut. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini tadi proses pemberian penghargaan dan hadiah. Jadi dikatakan bahwa anak itu dihukum oleh penghargaan yang kita berikan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pemberian hadiah itu mempunyai pengaruh. Kemudian pemberian hadiah merupakan penghargaan yang tidak efektif. Lalu berikut, penghargaan merusak hubungan. Dan yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, kenapa? Karena saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar mereka berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Alfie Kohn. Ya, jadi ketika kita menjanjikan hadiah atau penghargaan kepada anak ketika dia berhasil melakukan hal yang kita instruksikan, maka kita sedang berasumsi bahwa anak ini tidak akan bisa, anak ini tidak akan berhasil kalau saya tidak beri hadiah. Sehingga dampaknya, dikatakan dampak panjang, kalau kemudian pada kali berikut kita tidak beri hadiah, maka anak ini pasti tidak akan lakukan. Maka apa yang harus dilakukan? Ini harus berangkat dari dalam diri anak itu sendiri. Lanjut. Ya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, tadi ini pertanyaan. Kalau tidak bisa memberi hadiah, tidak bisa memberi penghargaan berupa barang, apa yang harus dilakukan kalau begitu di sekolah? Maka yang harus dilakukan adalah pemberian program kebajikan atau apresiasi. Apresiasi bisa dilakukan lewat satu, beri pengakuan secara khusus. Kemudian dua, beri pengakuan secara pribadi. Kemudian yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi harus merata. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Artinya terus menerus. Jangan minggu ini kita beri apresiasi kepada anak, minggu depan ada yang melakukan hal positif, kita tidak beri apresiasi. Kemudian yang berikut, fokus pada proses. Ya, jadi artinya bahwa apresiasi apa yang harus kita lakukan, misalnya contoh, ketika ada anak yang pagi dia
tepat waktu datang. Ketika datang, dia memungut sampah, membuang pada tempat. Maka apa yang kita lakukan? Kita beri apresiasi secara khusus atau pribadi. Nah, Pak Guru perhatikan tadi kamu pagi-pagi sekali sudah datang. Kemudian kamu lihat ada sampah, kamu pungut buang di tempat sampah. Bagus sekali ya. Jadi ke depan semakin ditingkatkan. Pola-pola seperti itu. Nah, berikut. Contoh apresiasi. Iya. Contohnya seperti tadi yang kelihatan di sana. Kemudian keyakinan kelas. Nah, untuk membuat budaya positif di sekolah, ini kita berangkat dari dalam kelas masing-masing. Ya. Namanya keyakinan kelas. Kalau selama ini yang kita buat di dalam kelas sudah ada, itu peraturan kelas. Nanti kita akan lihat apa bedanya. Oke. Slide berikut. Keyakinan kelas. Murid-murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut. Kemudian apa tujuan utamanya. Jadi ketika kita membuat peraturan itu, ini harus disepakati bersama dengan anak di dalam. Anak juga harus tahu tujuannya apa. Seperti aturan kita yang selama ini kan ada salah satu yang agak sensitif, dilarang membawa HP ke sekolah. Kalau ada yang bawa, maka dia kena denda kayak berapa. Ini sensitif sekali barang. Kita akan lihat slide berikut. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini bicara tentang aturan tadi. Aturan di dalam kelas atau keyakinan kelas ini harus dibuat bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang berikut, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian yang berikut, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang berikut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak kegiatan curah pendapat. Nah, jadi ini dibuat di dalam kelas melalui kesepakatan bersama. Jadi misalnya dalam kelas kita mau buat peraturan harus dalam kondisi rapi. Maka anak-anak harus tahu apa tujuannya, caranya bagaimana supaya semua bisa rapi. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lanjut, nah ini ada contohnya, keyakinan kelas atau aturan dalam kelas yang kita buat. Beberapa contoh keyakinan kelas. Ya, di sini ada 6 contohnya yang saya buat. Yang tadi disampaikan tidak perlu terlalu banyak. Yang penting sedikit tetapi anak-anak paham dan bisa dilakukan sesuai dengan itu. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jika tadi disebut dia bersifat abstrak dan bersifat positif. Yang biasa kita lakukan di dalam kelas, ini aturannya biasa apa? Tidak boleh mengganggu teman saat sedang belajar. Konotasinya ini negatif. Ada kata tidak boleh. Dan dia tidak bisa secara rinci. Dia harus universal. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Dari konteks menyayangi ini maknanya luas, ya. Sudah masuk tadi, tidak boleh mengganggu teman ketika sedang belajar maupun di luar kelas. Kemudian tidak boleh memukul siswa, memukul temannya, dilarang berkelahi. Ini kan masuk. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Guru pun tidak bisa menyakiti siswa. Pemberian hukuman tidak boleh. Menendang siswa, tempeleng, memaki, itu artinya tidak menyayangi siswa. Kemudian berikut, kami guru dan murid yang saling menghargai. Yang berikut, kami murid yang menghargai waktu. Menghargai waktu, sudah masuk tadi, tidak boleh datang terlambat. Tetapi kan bisa menggunakan kata tidak boleh. Gunakan kata-kata yang positif dan bermakna abstrak, sehingga dia bisa mengcover banyak hal. Kemudian yang keempat, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kelima, kami murid yang selalu menjaga kebersihan. Kemudian yang keenam, kami murid yang selalu semangat belajar. Ya, jadi keyakinan kelas ini akan kita buat di dalam kelas masing-masing. Jadi sudah ada contohnya tadi, kita berangkat dari hal itu. Sehingga nanti ada tata tertib
sekolah yang sudah disusun Pak Bayu itu bisa sinkron. Ya, restitusi 5 posisi kontrol. Ya, ketika terjadi siswa yang bermasalah, ya, misalnya siswa yang sering kali terlambat datang sekolah, sering bolos, sering makan di dalam kelas, sering tidak sisip baju, maka kita tangani dengan pola restitusi. Ya. Yang pertama, ini ciri-ciri guru di dalam memberikan restitusi kepada siswa, menangani siswa. Ada guru yang pola pembinaannya itu memberi hukuman. Guru seperti ini percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri, memberi hukuman. Contoh-contoh pemberian hukuman itu misalnya seperti ini kata-katanya. Patuhi perintah saya. Tidak boleh lakukan yang lain. Hanya ikut Pak Guru. Ini ternyata masuk dalam kategori pemberi hukuman. Saya juga sadar di sini. Ternyata selama ini saya banyak masuk dalam kategori penghukum. Kemudian kedua, kamu selalu saja salah. Tidak pernah ada benarnya. Tiap hari kau buat salah terus. Nah, jadi kata-kata ini yang rupanya di dalam program guru penggerak ini dinyatakan masih keliru. Kemudian yang ketiga, selalu, pasti selalu. Yang terakhir selesai, sudah kau ini terus. Kamu sudah keluar, sudah selesai, kau belum selesai. Jadi pola-pola ini memang tidak bisa. Lalu yang berikut, guru membuat merasa bersalah. Jadi ketika kita menangani siswa, hal-hal yang kita lakukan sering membuat siswa itu merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali nak dengan kamu. Kamu tidak pernah berubah-ubah. Kemarin ibu sudah tegur, hari ini ibu tegur, bisa jadi besok lagi kamu lagi yang masuk di sini. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Masih juga kamu ulang-ulang. Ini sering kali. Kemudian bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini di sekolah? Di sekolah kau manis-manis, tapi di sekolah rupanya kau seperti ini kelakuannya. Itu contohnya. Berikut, guru yang memposisikan dirinya sebagai teman terhadap siswa. Ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau posisi teman, bisa positif dan bisa juga negatif. Contohnya, ayo bantulah Pak Guru. Jadi Bapak nak ya? Berubah ya, lakukan ini. Nah, kemudian berikut, ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nilaimu lalu cuma dapat 30, Bapak sekontak-kontak kasih 70 ya. Coba kau berubah. Nah, ini yang rupanya tidak boleh. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Jadi dia penyelamat. Ya. Lalu berikut, pemantau. Ya, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ya, misalnya peraturan apa yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian apa yang telah kamu lakukan, kemudian sanksi atau konsekuensi apa yang harus kamu terima. Lalu yang terakhir, manajer, ya, posisi guru sebagai manajer. Guru berbuat bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Misalnya, apa yang kita yakini, ya, kembali ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Dan yang berikut, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Yang berikut, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya? Jadi pola penanganan siswa ini yang sangat baik kita lakukan adalah posisi sebagai manajer. Restitusi yang harus kita lakukan, pola alur penanganan siswa yang bermasalah. Ya, alur penanganan ini mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian
menanyakan keyakinannya. Ya. Jadi segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada contohnya. Ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini yang selesai. Kemudian validasi tindakan yang salah. Lalu berikut menanyakan keyakinan. Lalu yang berikut terima kasih. Jadi itu 3 langkah-langkah penanganan siswa supaya ini bisa lebih mudah dipahami. Beberapa minggu yang lalu saya sempat membuat video bersama dengan anak-anak cara menangani siswa dengan segitiga restitusi ini. Ya, saya kira sebentar sambil kita makan siang, kita bisa sambil tonton cara melakukan restitusi atau penanganan masalah kepada siswa. Ya, jadi sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya selama ini saya dapatkan di modul 1 TV. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita akan membuat dan menyepakati keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas kita. Kalau sebelumnya kita sudah membuat hal yang semacam ini, tetapi masih kita namakan dengan apa? Apa? Peraturan kelas, ya, peraturan kelas. Peraturan kelas dan keyakinan kelas ini hampir mirip, tapi tidak serupa, ya. Nah, kalau di dalam peraturan kelas itu, siapa yang masih ingat apa saja yang sudah kita atur di dalam peraturan kelas? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apalagi? Kata lagi. Kenapa? Membawa handphone. Tidak boleh membawa handphone yang berkamera. Ya, apalagi? Tidak boleh bermain dalam kelas. Tidak boleh bermain di dalam kelas. Bagus, Yusuf. Apalagi? Tidak boleh mengganggu teman. Masih ada? Tidak boleh berkelahi. Iya. Itu adalah peraturan yang sudah bagus. Tetapi ini kita akan rubah karena di dalam peraturan itu masih mengandung kata atau kalimat yang negatif. Karena ada kata tidak boleh. Ada kata dilarang, ya. Dilarang. Sehingga kata-kata negatif itu bisa rubah menjadi kata atau kalimat yang positif. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya. Kalau kita rubah ke dalam kata atau kalimat positif, kira-kira bunyinya seperti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, bagus Angel. Beri aplaus untuk Angel. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang lain adalah kami siswa mencintai lingkungan. Bagus. Tepuk tangan untuk mereka. Ya. Tadi peraturan kelas kita yang lama. Tidak boleh berkelahi. Ada kata tidak boleh. Itu masih negatif atau positif? Negatif. Kalau kita rubah menjadi kalimat yang positif, kira-kira bunyinya bagaimana? Kami siswa-siswi yang menyayangi. Kami siswa-siswi yang menyayangi. Atau boleh kami siswa-siswi yang saling menyayangi. Boleh, ya? Beri tepuk tangan untuk Yusuf. Kira-kira yang lain apa? Selain yang disampaikan Yusuf. Tidak boleh berkelahi, boleh mengganggu teman. Ini apa ya? Ya? Kami saling menghargai. Negatif positif? Positif, ya? Ya, beri aplaus. Jadi, seperti itu. Peraturan kelas kita yang lama kita akan rubah menjadi keyakinan kelas. Dari kata-kata kalimat yang termuat di dalam peraturan kelas itu
yang sifatnya masih negatif, kita rubah menjadi positif di dalam keyakinan kelas. Tetapi ingat, keyakinan kelas yang akan kita buat nantinya haruslah menjadi sebuah keyakinan yang benar-benar kita percaya, mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, sekali lagi, keyakinan kelas yang akan kita tuliskan dan kita sepakati bersama nantinya harus benar-benar kita yakini, kita percaya, mengandung nilai-nilai kebajikan yang harus kita laksanakan dengan sepenuh hati. Ya, jangan hanya karena kita takut dihukum, kita takut mendapatkan sanksi atau konsekuensi, sehingga kita melakukan peraturan itu. Tidak. Sehingga kalau tidak ada sanksi, tidak ada guru yang mengawasi, dia lakukan. Tidak seperti itu. Keyakinan kelas kita buat ini harus benar-benar berasal dari dalam hati. Sehingga ada atau tidak ada guru, dilihat atau tidak dilihat oleh orang lain, kita tetap meyakini bahwa hal inilah yang harus saya lakukan. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu di peraturan tata tertib kelas kita yang lama. Yang baru tadi kita ubah menjadi kalimat positif menjadi apa tadi? Buanglah sampah. Apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Yang lain tadi? Kami mencintai lingkungan dan kebersihan. Ya? Sehingga ketika itu berasal dari dalam hati, ya, kita percaya, kita yakini bahwa itu adalah sebuah nilai-nilai kebajikan. Ada orang yang lihat ataupun tidak, ada guru ataupun tidak, ketika kita memiliki sampah, kita harus buang pada tempatnya. Di mana tempatnya itu? Di mana? Tong sampah. Ya, jangan sampai lihat tuh, ada orang lihat, nah buang sembarangan. Ya, jadi begitu. Jadi paham ini? Keyakinan kelas kita buat benar-benar tulus dari dalam hati, dan itu harus kita laksanakan. Ya, jadi seperti itu. Nah, keyakinan kelas ini kita akan buat masing-masing buat apa yang dia percaya menjadi sebuah nilai-nilai kebajikan yang harus dilakukan, harus dibenahi. Ya, jadi masing-masing tulis. Nanti kita akan tempelkan di depan dan kita akan lihat. Kalau ada keyakinan kelas yang sama, berarti kita pilih satu, kita keluarkan yang lain. Sehingga nanti tersisa keyakinan kelas yang tidak begitu banyak. Ya. Kenapa tidak terlalu banyak? Cukup 3, 6 atau 7 keyakinan kelas yang kita pilih. Sehingga itu mudah diingat dan mudah dilaksanakan. Ya, paham ini? Oke, kalau sudah paham, Pak Guru akan bagikan satu-satu dan silakan mengisi keyakinan kelas yang dianggap sangat penting dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Oke, Guru akan bagi satu-satu. Ya, silakan yang sudah dapat boleh isi keyakinan kelasnya.
Ya, silakan diisi masing-masing ya. Kalau sudah, nanti kita akan maju satu-satu tempelkan ke depan dan kita lihat ya keyakinan kelas yang kalian sudah tulis itu kita akan padukan mana yang sudah sama maka yang lain dikeluarkan ya karena sudah mengandung arti dan makna yang sama. Silakan. Jadi sudah tulis semua keyakinan kelasnya? Oke, kalau sudah tulis semua, satu-satu boleh maju di depan, tempelkan masing-masing. Jangan optimis, satu-satu ya. Ya, rapi kelihatan dan kita akan lihat yang mana keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama nantinya ya. Ya, silakan maju menempelkan keyakinan kelasnya mulai dari sudut samping kanan. Kelasnya? Oke, kalau sudah tulis semua, satu-satu boleh maju di depan, tempelkan masing-masing. Jangan optimis, satu-satu ya. Ya, rapi kelihatan dan kita akan lihat yang mana keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama nantinya ya. Ya, silakan maju menempelkan keyakinan kelasnya mulai dari sudut samping kanan. Oke, lebih cepat. Ya, berikut. Kasih agak rapat ke atas supaya muat semua. Rapat lagi ya. Oke, berikut. Berikut. Ya, berikut. Berikut. Berikutnya. Atur, tekan. Atur warna kuning. Berikut. Ya, masih ada? Oke, tersisa satu orang lagi. Iya, baik. Terima kasih banyak. Sudah semua menempelkan keyakinan kelasnya? Sudah. Sekarang kita akan lihat keyakinan kelas yang kalian sudah tuliskan. Ya. Kalau ada yang sama, maka salah satunya akan dikeluarkan karena sudah sama. Iya, Pak? Dilaksanakan, dilakukan dengan sepenuh. Oke, yang pertama. Guru dan siswa saling menyayangi. Positif? Kalimatnya? Ya, bagus, positif. Ini tepuk tangan. Kemudian kami siswa harus jujur. Boleh? Masuk? Boleh masuk. Ya. Tanyakan. Kemudian
menyertai kebersihan. Positif ini? Ya. Disepakati? Oke. Kemudian kami siswa yang menghargai waktu. Positif? Iya. Ya. Kemudian kami siswa-siswi yang menyayangi. Sudah ada yang sama tadi? Ada ya? Di atas ya? Ya, di atas guru dan siswa saling menyayangi. Yang di bawah kami siswa-siswi yang menyayangi. Sama-sama saling menyayangi. Maka satu itu keluarkan sama ya? Oke, keluarkan. Terus apa lagi? Kami siswa-siswa menghargai waktu. Sudah sama tadi ya, saudara? Ya. Oke, ini kita keluarkan ya. Kemudian kami siswa-siswi saling menyayangi. Sama? Sama. Keluarkan ya, saudara di atas. Berikut apa lagi? Kami siswa-siswi menghargai waktu dan kami tidak bolos lagi. Sudah ada yang tadi? Sudah. Nah, sama. Kemudian apa lagi? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, ini boleh ya. Boleh nih? Buang sampah pada tempatnya? Boleh. Kemudian kami guru dan siswa saling menghargai. Positif? Ya. Kemudian kami saling menghargai satu sama lain. Sama? Ya. Ini keluarkan ya. Oke. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Sama tadi? Sama. Oke, kita keluarkan. Kemudian kami siswa yang mencintai kebersihan dan keindahan. Boleh? Ya, naiklah. Oke, boleh. Action. Ya, jadi yang tersisa di depan masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari 28 orang ya. Kita akan lihat lagi masih ada yang sama ya. Yang paling atas kami siswa-siswi saling menghargai satu sama lain. Positif ya? Yang kedua kami siswa-siswi yang menghargai waktu. Ya, menghargai waktu artinya datang tepat waktu, tidak terlambat. Ya, oke bagus. Guru dan siswa saling menyayangi. Boleh ya? Ya, tadi kan ada tidak boleh berkelahi dalam kelas, tidak boleh mengganggu teman. Kita masuk dari sini, guru dan siswa saling menyayangi. Ya, masuk ya? Masuk. Kemudian guru dan siswa saling menghargai. Hampir sama ini ya, sama yang di atas ya. Yang di atas kami siswa-siswi saling menghargai satu sama lain. Di bawah guru dan siswa saling menghargai. Yang mana kita sepakati ini? Yang atas atau yang bawah? Atas. Atas. Oke. Cabut ya? Sepakat? Sepakat. Masih berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kita lihat lagi. Kami siswa yang mencintai kebersihan dan keindahan. Masuk ini ya? Masuk. Positif? Positif. Ya, kita ke atas. Sama dengan tadi, tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Sisip dalam, masuk nggak keindahan itu? Masuk ya? Dalam termasuk keindahan dan kerapi. Dan kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Ada nggak sama ini? Kami siswa yang mencintai kebersihan dan keindahan. Buanglah sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya dan kami siswa mencintai kebersihan dan keindahan sama nggak? Sama. Sama ya? Ya. Oke, yang mana yang kita keluarkan? Bawah. Yang kalimat apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat. Negatif positif ini? Negatif ya. Dia sudah sama dengan yang mana ini? Kami siswa yang menghargai waktu. Ya, jadi kita cabut. Oke.
Tersisa berapa? 5. 5. Ya. Boleh nih? Boleh. Oke. Kita kasih beda warna ya. Ya, jadi perhatikan yang tersisa kami siswa-siswi saling menghargai satu sama lain. Kemudian kami siswa-siswi yang selalu semangat belajar. Kemudian guru dan siswa saling menyayangi, ya. Kemudian kami siswa-siswi yang mencintai kebersihan dan keindahan. Kemudian kami siswa yang menghargai waktu, ya. Jadi harapan kita setelah keyakinan kelas ini terbentuk, ya, maka kebiasaan-kebiasaan negatif lama kita itu sudah kita tinggalkan dan kita berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini itu merupakan suatu nilai-nilai yang baik untuk dilakukan. Dan kita sudah muat di dalam keyakinan kelas. Ya. Beri aplaus dulu. Oke, jadi anak-anak sekalian, terima kasih banyak karena hari ini kita sudah menyusun keyakinan kelas bersama, ya. Dan ini akan kita mulai lakukan pada hari ini juga, ya. Boleh disepakati tuh? Boleh. Sepakat? Sepakat. Beri aplaus untuk semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Jadi kita akan menempelkan dengan rapi, ya. Kita akan cari tempat. Di mana tempat yang bagus ini? Coba. Mana? Ini. Yang depan. Kemoceng ini ya. Kemoceng nanti diturunkan. Nanti ini tugasnya siapa yang kita percayakan ini? Ketua kelas ya, ketua kelas dan wakil untuk menempelkan ini dengan baik. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga keyakinan kelas ini dapat kita lakukan dengan baik dengan sepenuh hati. Terima kasih. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah